Ini adalah resistensi terhadap obat ya, penisilin G resisten pada Staphylococcus aureus ya, yang resisten terhadap penisilin G ini dari 3% sekarang sudah hampir 90%. Jadi sudah banyak bakteri S. aureus atau Staphylococcus aureus yang tidak mempan lagi gitu kan ketika diberikan penisilin G. Selain itu juga kasus S. aureus yang multidrug resisten juga, jadi terhadap banyak jenis obat. Contohnya MRSA atau Superbug ya. Kemudian juga ada pankomisin resisten, artinya ada bakteri yang resisten terhadap pankomisin ya. Ada juga MDR-TB, ada penyebab tuberkulosis ya. Mycobacterium tuberculosis itu yang menyebabkan TBC ya. Nah, ini juga ternyata dia resisten terhadap banyak obat atau multidrug resisten TB ya namanya, atau MDR TB. Evolusi resistensi obat itu ada evolusi vertikal secara mutasi spontan, dan ada juga evolusi secara horizontal itu dengan transfer gen, karena transfer gen. Jadi sebenarnya tadi juga ada beberapa yang sudah Ibu jelaskan ya, kenapa misalnya bakteri itu resisten terhadap penisilin, misalnya contohnya itu ya. Karena tadi bakteri menghasilkan enzim beta laktamase yang bisa memecah cincin atau merusak cincin beta laktam yang dimiliki oleh penisilin tadi, sehingga penisilin tidak bisa bekerja sesuai fungsinya terhadap bakteri tersebut. Artinya penisilin tadi tidak bisa menghambat sintesis dinding sel, sehingga bakteri tersebut tahan terhadap penisilin. Nah, itu kasus-kasus resistensi ya, salah satunya itu. Jadi berbagai macam jenis mutasi yang bisa memicu antibiotik itu menjadi resisten ya. Seperti ada mutasi spontan atau transfer gen, atau juga dengan mekanisme seperti apa resistensi antibiotik itu, dengan misalnya enzimatik prosesnya. Jadi tadi seperti beta laktamase ya, yang bisa menghambat penisilin tadi dengan cara merusak cincin beta laktam, atau dengan mencegah masuknya obat, atau dengan nempelnya obat pada situs target, nah gitu kan, atau dengan rapid ejection of the drug, atau misalnya seperti efflux ya, efflux antibiotik. Jadi ada pompa efflux di sel bakteri, di bakteri tersebut dengan bantuan energi ATP. Ketika obat masuk langsung dipompa keluar. Artinya obat itu belum melakukan tugasnya untuk menghambat apa-apa, nah itu langsung dikeluarkan oleh pompa efflux tersebut. Itu ya, itu mekanismenya. Atau gen resisten ya. Misalnya pada plasmid atau transposon yang dapat ditransfer di antara bakteri. Ini seperti ini mekanismenya kalau kita lihat ya. Jadi dengan cara memblok antibiotik supaya tidak masuk ke dalam sel, itu kan, atau dengan cara menginaktifkan bakteri tersebut, misalnya dengan adanya enzim yang bisa tadi ya merusak misalnya komponen dari senyawa obat tersebut, sehingga obat tersebut tidak aktif berfungsi sesuai fungsinya. Atau tadi ada target molekul, nah, yang harusnya menempel itu kan terhadap antibiotik, ini dicegah ya, mencegah nempelnya, atau dengan pompa efflux yang sudah Ibu jelaskan tadi. Baik, selanjutnya adalah bakteri yang resisten terhadap antibiotik ya, atau kasus resistensi antibiotik. Disebabkan karena penyalahgunaan antibiotik ya, yang menyebabkan bakteri resisten. Nah, apa saja itu?
Jadi penyalahgunaan itu termasuk menggunakan antibiotik yang sudah kadaluarsa atau yang efeknya tidak kuat terhadap bakteri tersebut. Kemudian menggunakan antibiotik untuk kasus common flu misalnya. Padahal flu itu kan biasanya disebabkan oleh virus. Jadi kan tidak nyambung kan gitu. Harusnya ya diobatinya oleh antivirus atau cukup konsumsi vitamin kan. Atau kondisi tidak tepat lainnya yang misalnya penyebabnya oleh fungi atau misalnya oleh parasit, itu malah digunakan obat antibiotik, akhirnya kasus resistensi itu bisa terjadi. Atau misalnya menggunakan antibiotik pada pakan ternak. Nah, jadi ternak yang kita konsumsi tadi yang sudah diberikan antibiotik itu yang menyalurkan kandungan-kandungan obat yang ada di dalam pakan ternak yang kita konsumsi tadi lah, yang bisa mengganggu mikroorganisme yang ada di dalam tubuh sehingga menjadi resisten. Atau misalnya menggunakan resep sisa orang lain. Jadi ini ada sisa obat teman misalnya karena tiba-tiba sakit gitu ya, kita merasa sakit, main minum aja obat antibiotik itu tanpa ada resep dari dokter. Itu kan penyalahgunaan antibiotik sehingga muncullah kasus resistensi terhadap antibiotik. Ini adalah salah satu contoh riset antibiotik ya, penelitian ibu sendiri. Ini bakteri tanah gambut ya yang ada di Kalimantan Selatan ternyata mampu menghasilkan senyawa antibiotik. Nah, ini judul artikel ibu ya yang sudah ibu terbitkan di Saudi Journal of Biological Science. Jadi, screening of Indonesian pit soil bacteria producing antimicrobial compound. Nah, jadi di sini kita bisa lihat bahwa bagaimana cara memperoleh senyawa dari bakteri ya. Nah, ternyata bakteri itu mampu menghasilkan senyawa metabolit sekunder yang mampu menghambat bakteri lain. Nah, senyawa yang mampu menghambat bakteri lain itu disebut dengan antibiotik atau antibakteri atau antimikroba. Gitu. Di sini ada beberapa cara ya, Ibu isolasi dulu bakterinya dari tanah gambut itu, kemudian Ibu lakukan identifikasi, kemudian Ibu lakukan purifikasi pemurnian senyawa metabolit sekundernya itu, kemudian baru Ibu lakukan uji antibakterinya. Sebelumnya uji screening dulu dengan metode well dilusi, kemudian baru uji aktivitasnya menggunakan MIC, uji MIC dan MBC-nya ya, menggunakan metode dilusi, yaitu. Sehingga diperoleh hasil bahwa bakteri-bakteri tersebut, nah seperti ini adalah bentuk-bentuk bakteri dari tanah gambut yang memiliki. Oke, setelah itu dilakukan pengujian screening ya aktivitas antibakteri dengan metode well diffusion ya. Jadi metode lubang sumur ya. Jadi pakai ini Ibu pakai apa namanya? Lubang diameter dengan ukuran diameter 6 mm ini ya. Nah, ini ada zona jernih di sekitar bakteri. Nah, ini ditandingkan ke bakteri apa? Yaitu bakteri E. coli yang memproduksi ISBL, ya, extended spectrum beta lactamase. Ini diperoleh zona jernih, artinya bakteri-bakteri senyawa-senyawa atau supernatan atau metabolit sekunder yang diperoleh dari bakteri tanah gambut tadi mampu menghambat pertumbuhan E. coli ISBL yang resisten terhadap antibiotik tertentu ya. Dan ini juga terhadap MRSA, methicillin resistant Staphylococcus aureus. Jadi bakteri ibu itu memiliki kemampuan daya hambat dan daya bunuh ya, MIC dan MBC terhadap bakteri E. coli dan MRSA. Ini hasil pemurnian senyawa antibakterinya ya menggunakan SDS phage elektroforesis pada berat molekul 43 kilodalton ini 45
kilodalton juga, bakteri tersebut menghasilkan kemampuan senyawa antibakteri terhadap bakteri patogen pada manusia. Oke? Jadi, Anda yang tertarik dengan riset mikrobiologi bisa ke arah temuan antibakteri, bisa ke arah temuan antivirus, bisa ke arah temuan antifungi ya, bisa ke arah temuan misalnya inhibitor protease, enzim ya, karena enzim-enzim juga bisa dihasilkan oleh mikroorganisme ya, metabolit sekundernya. Jadi protein juga bisa ya. Jadi riset-riset mikrobiologi itu tidak hanya melulu antibakteri, banyak sekali, luas ya. Jadi jangan sampai mempersempit skala riset mikrobiologi. Nah, Anda kalau ingin lebih tahu jelas, silahkan baca banyak artikel-artikel riset di jurnal-jurnal mikrobiologi itu. Banyak sekali kalau Anda tertarik dan ingin melakukan riset tersebut. Dan itu merupakan penelitian yang sangat menarik ya, dan sumbangsih juga bagi bangsa. Artinya banyak senyawa potensial yang dihasilkan dari sumber daya hayati Indonesia sendiri yang memiliki kemampuan sebagai senyawa obat untuk penyakit-penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme infeksius, ya, baik itu virus, baik itu bakteri, fungi, dan lain sebagainya. Oke, itu saja materi hari ini dari Ibu. Cukup sekian ya, selamat belajar dan sukses selalu. Bila ada pertanyaan silahkan komentar di link YouTube Ibu ya, di situ nanti akan Ibu jawab satu persatu. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.